Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Tahqiqul Amal, yaitu kitab yang dikarang oleh guru saya Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kitab terkait dengan masalah-masalah atau dalil-dalil amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di alam barzakh atau alam kubur, ya, yang mana seringkali kita mengamalkan amalan-amalan, kemudian pahalanya kita kirimkan kemana? Ke saudara kita yang telah meninggal dunia. Ini sudah kita baca sekarang sampai pada halaman 34. Ini di kitab saya ini, ya. Adapun judulnya Tawthiqu Nususi Mazhabil Malikiyah. Tawthiq itu penguatan nusus, nas-nas atau ketentuan-ketentuan mazhab al-Malikiyah, yaitu mazhab Maliki. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pendapat ulama-ulama terkait dengan doanya orang yang hidup diperuntukkan bagi orang yang sudah wafat, sampai atau tidak sampai. Menurut mazhab Hanafi, doanya sampai dan amaliyanya boleh, bukan bid'ah. Itu pelajaran yang terdahulu dan dibahas tuntas dalam bab sebelumnya, pendapat-pendapat ulama yang ikut mazhab Hanafi. Adapun yang sekarang ini kita membahas tentang pendapat-pendapat para ulama yang mengikuti mazhab Maliki, begitu. Apa menurut mereka? Apakah mungkin ringkasnya kita tahlilan, ya, selama ini diamalkan oleh masyarakat, menurut mazhab Maliki itu boleh atau tidak boleh, gitu ya, halal atau haram? Pahala yang disampaikan itu sampai kepada mayit atau tidak sampai kepada mayit, begitu. Saya bacakan. Qala Imam Al-Qadhi Abul Fadl Iyad fi syarhihi ala Sahih Muslimin. Berkatalah Al-Imam Al-Qadhi Iyad, julukannya beliau adalah Abul Fadl. Imam Qadhi Iyad itu sangat terkenal, ya, di dalam mazhab Maliki. Di dalam kitab beliau yang menyarai kitab Sahih Muslim, fi hadithi, di dalam hadis al-jaridataini, dua pelepah kurma. Jadi sebagaimana yang terdahulu pernah diterangkan atau saya terangkan di sini,
ringkas hadisnya itu begini. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dan menemukan dua kuburan, begitu. Kemudian ringkasnya di dalam hadis itu Nabi minta diambilkan dua pelepah kurma. Bahasa Arabnya al-jaridatain, dua pelepah kurma. Kemudian Nabi menancapkan setiap pelepah kurma itu pada bagian kepala mayit di kuburan itu. Kan kuburan itu kan ada bagian kepala dan ada bagian kaki. Sedangkan pelepah kurmanya itu oleh Nabi ditancapkan di bagian kepala. Itu dua apa? Jadi pelepah kurma. Pelepah yang pertama ditancapkan di mayit yang saya katakan A gitu saja. Pelepah kedua ditancapkan pada mayit yang B, begitu. Inda qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menancapkan apa? Dua pelepah kurma. Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata ratbataini. Mudah-mudahan, kata Nabi, yukhaffafu anhuma, diringankanlah siksa dari kedua mayit itu. Ya, kan dua kuburan ya, dua kuburan dengan dua pelepah kurma. Tatkala ditancapkan pelepah kurma itu, Nabi berdoa, mudah-mudahan dengan ditancapkannya pelepah kurma ini kedua mayit itu diringankan apa? Siksanya, begitu. Nah, lanjutannya, madamata rutbataini, selagi pelepah kurma tadi itu masih segar. Selagi apa? Masih segar. Nah ini doa. Ini Nabi Muhammad berdoa. Maka yang perlu dipertanyakan, apakah doanya Nabi itu ada manfaatnya bagi si mayit, ya, atau tidak ada manfaatnya bagi si mayit? Kalau Nabi berdoa ini, kok tidak ada manfaatnya bagi mayit? Itu kan doa yang percuma, nggak ada artinya. Tapi kalau kita yakin bahwa doa Nabi itu sangat bermanfaat bagi si mayit, maka Nabi itu melakukan doa tidak sia-sia. Gitu ya. Kalau ada orang mengatakan atau meyakini bahwa doanya orang yang hidup itu tidak bakalan sampai kepada mayit, berarti orang tersebut menuduh. Menurut siapa? Menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam doa Nabi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini doa yang dilantunkan oleh Nabi bagi si mayit itu sangat bermanfaat bagi si mayit. Artinya doanya sampai. Itu apa? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu hendaklah kita rajin-rajin mendoakan mayit, begitu. Mana suhu, saya lanjutkan. Mana suhu, ketentuan dalam mazhab Maliki mengikuti Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, beliau marganya. Akhadhal ulama min hadza, para ulama mengambil istimbat min hadza, dari peristiwa Nabi menancapkan dahan dan berdoa tadi itu. Apa? Istihbab qiraatil Qur'ani 'alal mayyiti, yaitu dianjurkan membaca Al-Qur'an 'alal mayyiti, atas mayit. Maksudnya doanya diperuntukkan untuk mayit. Li'annahu, karena
idza khuffifa anhu, apabila mayit itu khuffifa, diringankan siksanya, anhu dari si mayit itu, bitasbihil jaridataini, dengan tasbih atau ucapkan subhanallahnya al jaridatain. Apa al jaridatain? Kedua pelepah kurma, wahuma jamadun, sedangkan pelepah kurma itu adalah benda padat. Pelepah kurma itu benda padat. Benda padat itu ya kayak ini, benda padat namanya. Ya, bukan benda bernyawa. Kan begitu kan? Nah, tapi memang mempunyai arti bahwa jaridatain, dua pelepah itu dipilih oleh Nabi yang segar. Walaupun dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari, gitu ya. Tapi karena masih segar itu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihukumi masih hidup, begitu. Dihukumi masih hidup. Maka selagi pelepah kurma itu masih segar, Nabi berharap Allah mengampuni, Allah meringankan siksa dari orang yang mati di kuburan, berkat di atasnya ada pelepah kurma yang masih segar. Dan itu pelepah kurma namanya benda padat, benda mati. Faqiraatul Qur'ani aula, pasti bacaan Al-Quran dari orang yang hidup itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan kalau kita mengharapkan bacaan subhanallah dari pelepah kurma. Begitu ya. Pelepah kurma itu kan bertasbih pada Allah. Karena itu di dalam ayat disebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah lahu kepada Allah semua benda-benda, baik itu benda tak bernyawa maupun yang bernyawa. Karena biasanya di dalam bahasa Arab itu kalau manusia atau jin atau malaikat itu bahasanya itu kan kata gantinya itu pakai man. Pakai apa? Man, yang artinya barang siapa. Sedangkan kalau benda-benda padat itu pakai ma. Gitu ya. Langit itu benda padat namanya ma. Apalagi matahari itu juga ma, bukan man. Tapi yang berakal seperti malaikat ya, atau apalagi jin atau manusia menggunakan lafaz man. Sudah? Ayat ini menggunakan lafaz ma. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya bertasbihlah apa-apa dari benda padat, benda mati yang ada di muka bumi ini atau di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itu Nabi berharap selagi pelepah kurma ini ya, mata selagi pelepah kurma ini masih segar, mudah-mudahan Allah meringankan siksa bagi kedua mayit yang ada di kuburan. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Kita ini manusia hidup. Kita ini bukan benda padat. Kita bisa berpikir, kita punya akal, kita punya keyakinan, kita punya iman. Kemudian kita membaca Al-Quran. Ya, tentu bacaan Al-Quran dari kita yang masih hidup lebih jauh bermanfaat dibandingkan bacaan tasbih yusabbihu lahu tadi itu ya. Bertasbihlah setiap apa yang ada di muka bumi ini kepada Allah SWT, itu bertasbih, membaca subhanallah. Nah, kita membaca ayat-ayat Al-Quran begitu ya.
Ini yang pertama tentang fadilahnya bacaan orang yang hidup dari Al-Quran maupun doa-doa itu tetap diyakini sampai kepada mayit. Andai kata tidak sampai kepada mayit, maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu percuma, nggak ada manfaatnya. Nah, orang yang meyakini bahwa pekerjaan Nabi itu tidak ada manfaatnya, berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu la yantiqu, tidak mengucapkan sesuatu pun anil hawa, dari hawa nafsu, tidak. In huwa illa wahyu yuha, tapi apa yang disebutkan, yang diucapkan, yang dilantunkan oleh Nabi itu tiada lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa wahyu Allah yang berupa Al-Qur'an itu tidak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik, sama halnya orang tersebut hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya. Baik ya ikhwan, ada lagi yang dapat kita ambil hikmah dari hadis yang telah kita bacakan tadi tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menancapkan 2 potong dahan kurma, ya, pelepah kurma. Kenapa kok Nabi menancapkan 2 pelepah kurma? Ya karena di Mekah atau di Madinah itu banyak tanaman kurma. Sedangkan di Indonesia ini jarang, tanaman kurma ini sulit. Adanya di kebun-kebun yang kita masuknya pakai bayar, ya. Wisata kebun kurma kan gitu ya. Itu pun ada yang berbuah, ada yang tidak. Tapi kalau di mana? Di Mekah dan Madinah memang tempatnya, terutama di Madinah ini. Jadi pelepah kurma itu ya jatuh berserakan biasa. Kalau kita di Kalimantan misalnya, atau di Sulawesi, atau di luar Pulau Jawa, itu ada pohon namanya kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu sifatnya hampir sama dengan kurma, sifatnya loh ya. Pohonnya, maksudnya pohonnya, gitu ya. Bentuk pohonnya hampir sama dengan kurma. Atau juga pohon kelapa. Saya sering lewat ke Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi itu ada suatu tempat yang dari ujung ke ujung ini tanaman kelapa, begitu ya. Nah, kita melihat baik tanaman itu kelapa maupun kelapa sawit yang ada di beberapa tempat di luar Pulau Jawa itu kan sering pelepahnya jatuh kan? Ya, sering pelepahnya jatuh. Termasuk juga pelepah-pelepah pohon kelapa itu kan sering jatuh ya, mengering jatuh atau enggak mengering, ya putus atau gimana. Itu kalau jatuh ada kalanya masih segar, ada kalanya sudah kering kan begitu. Nah, yang segar itu kalau diambil kemudian ditancapkan di mana? Kuburan salah seorang dari keluarga kita itu selagi gitu ya, selagi pelepah pohon sawit atau pohon kelapa itu bermanfaat untuk mayit gitu ya. Nah ya ikhwan, kita mencari pohon kelapa sawit juga sulit, terutama di Jawa ini. Mencari pelepah kurma juga sulit. Para ulama zaman dahulu kala, terutama ulama-ulama yang hidup di Jawa, kemudian beristihad, memikir-mikir. Kenapa ya kok Nabi itu mengambil pelepah kurma? Ternyata didapati satu ilmu bahwa pelepah kurma itu adalah salah satu bagian dari pohon. Salah satu bagian dari pohon. Kemudian para ulama yang ada di Pulau Jawa pada khususnya, ya
Kalau kita bicara Wali Songo itu kan ada di Pulau Jawa semua ini ya. Kemudian beristihad dan mereka menemukan bunga. Bunga itu juga salah satu dari bagian pohon. Begitu. Sebagian juga daun. Sebagiannya pakai daun. Daun juga adalah bagian dari pohon. Subhanallah, bunga-bunga di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa ini, luar biasa. Ada yang tidak ada baunya, artinya biasa-biasa saja bunga. Itu satu. Tapi ada juga bunga-bunga yang bau harum sekali. Contohnya apa? Mawar. Apalagi melati. Apalagi bunga Kamboja. Ya. Sedangkan daun ini ya, daun yang harum itu seperti daun pandan. Begitu ya? Ya tentu ada yang lain-lain. Akhirnya para ulama itu mengajarkan kepada orang Jawa pada khususnya untuk menggantikan kedudukan pelepah kurma, yang mana pelepah kurma itu adalah bagian dari pohon, maka bolehlah diganti dengan bunga. Begitu, karena bunga itu juga sama-sama bagian dari pohon. Kalau bunga tidak dapat, maka bolehlah dengan apa? Daun-daun. Dan alangkah bagusnya kalau dicari yang wangi gitu ya. Maka sekarang ada namanya sekar bunga atau bunga sekar yang dijual. Berapa harganya itu? Kadang-kadang ada yang satu tempat ini 5.000 ya, ada yang 10.000, tergantung dari bagaimana mengemasnya. Biasanya dijual oleh orang-orang yang rumahnya atau warungnya, nah ini di dekat mana makam pekuburan, kita datang ke sana beli bunga sekar namanya. Pertanyaannya, boleh enggak kita nyekar dengan bunga? Boleh. Karena apa? Karena istimbatnya, kiasnya bahwa Nabi saja nyekar dengan pelepah kurma. Berhubung kita mendapat pelepah kurma kesulitan, maka kita ganti dengan nyekar bunga. Begitu ya. Kenapa kok dikatakan nyekar? Yaitu kalimat dari bunga yang merekah ya, merekah, masih segar, kemudian disekar, dirajang, dan bunga ini kemudian ditaburkan di atas kuburan. Ini kreasi ijtihad orang Jawa pada khususnya zaman dahulu kala. Boleh enggak kreasi seperti demikian? Boleh. Kenapa? Karena dikiaskan dengan pekerjaan Nabi. Apa pekerjaan Nabi? Tiada lain adalah menancapkan 2 pelepah kurma. Begitu ya. Ini orang Indonesia luar biasa ini kreasinya, tidak apa-apa ya. Yang luar biasa lagi demikian, orang Indonesia ini nggak cukup, nggak puas dengan nyekar bunga itu, nggak puas. Akhirnya sebagian makam pekuburan itu ditanami pohon. Nah ini kan hidup terus ya, hidup terus. Boleh enggak boleh? Boleh. Apakah ada manfaatnya? Tetap manfaat. Karena kita harapkan selagi pohon itu tidak mati, diharapkan pohon itu bertasbih. Dan memang pohon itu bertasbih sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tasbihnya pohon tersebut sangat bermanfaat untuk orang yang berada di mana? Dalam kuburan. Ini ijtihad yang sangat luar biasa, namanya ijtihad permanen gitu ya. Jadi kiriman doa dari pohon ini bisa permanen. Begitulah. Dan Allah itu tidak pelit gitu ya. Allah tidak pelit untuk mengirimkan pahala bagi mayit yang ada di dalam kuburan.
selagi pohon ini masih segar dan hidup. Nah, menurut para ulama, tentu para ulama salaf, ada sebagian keterangan itu begini. Apa hukumnya? Kalau kita datang ke makam pekuburan dan di sana banyak rumput, begitu ya? Bolehkah kita membersihkan rumput tersebut? Ya. Hukumnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan demikian. Pertama, boleh asalkan, boleh tapi asalkan tidak semua dicabuti sehingga bersih total. Tidak boleh. Kalau masih disisai, gitu ya, mudah dirapikan, maka hukumnya boleh menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mencabuti rumput semuanya tuntas, tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya sesungguhnya adanya rumput di atas kuburan itu adalah bukan haknya orang hidup, tapi menjadi haknya mayit. Kenapa kok menjadi haknya mayit? Ya, karena mayit yang ada dalam kuburan itu sangat menikmati kiriman pahala dan bacaan tasbih dari rumput-rumput yang ada di atas kuburannya. Begitu. Maka sebagian ulama menyarankan tanamlah rumput yang indah, ya, jangan rumput liar. Kan ada rumput yang indah bisa dibentuk itu ya. Tanamlah rumput yang indah di atas kuburan saudaramu. Agar apa? Agar saudaramu yang di dalam kuburan ini menikmati mendengarkan bacaan tasbihnya rumput tersebut. Begitu. Nah, kalau kita menemukan ilalang di atas makam pekuburan saudara kita, boleh dibersihkan, tapi dengan catatan, tanamlah pohon yang kecil saja. Ya itu bagaimana yang rajin dipotong itu? Cukup kok pohon yang kecil engkau tanam di atas kuburan bagian kepala bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu pohon-pohon itu bakalan membacakan istighfar dan tasbih subhanallah yang bisa dinikmati oleh orang yang sudah meninggal dunia. Itu dibahas di dalam kalangan para ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memotong rumput itu ada aturannya, bukan asal motong rumput begitu ya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini gak paham, akhirnya kita babat habis rumput yang ada di mana? Di makam pekuburan. Menurut sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu tiada lain adalah haknya mayit, bukan haknya orang hidup. Bukan. Rumput di kuburan, tanaman di kuburan adalah haknya mayit. Begitu ya. Karena itu kita harus hendaklah memahami permasalahan seperti ini agar kita ini tidak merugikan saudara-saudara kita yang yang berada di makam pekuburan. Ini tujuannya agar bila mana mayit itu yang mempunyai keluarga hidup ini ya, kok keluarga hidupnya itu malas baca doa, malas kirim doa, malas, maka masih ada yang membacakan untuk mayit. Nah, dari doa-doa itu atau tasbih itu tiada lain adalah tanaman yang ada di sekitarnya. Begitu kurang lebih. Jelas ya? Ini perlu bagi kita memahaminya agar kita boleh juga kita rajin. Misalnya kuburan itu diplester. Karena itu para ulama salaf itu tidak senang kalau ada kuburan diplester, murni diplester.
Ya, walaupun kuburan itu masalah hukum plester ya atau permanen itu ada dua pendapat, saya tidak membahasnya. Tapi kuburan yang diplester, dikejeng itu yang tutup rapat menyebabkan tidak tumbuh rumput, itu sesungguhnya merugikan mayit. Kecuali kalau keluarganya rajin. Rajin apa? Misalnya setiap Jumat gitu ya, atau bila perlu 2 hari sekali atau 3 hari sekali dia datang ke kuburan dan memberikan bunga sekar ya. Sehingga haknya mayit itu masih dapat dari bacaan apa? Bacaan tasbihnya bunga sekar. Ya tidak apa-apa kalau begitu. Jelas ya? Nah, ini juga perlu dipahami oleh kita yang masih hidup. Jangan sembarangan kita mengkejeng yang tidak ada lahan untuk menanam pohon. Tapi kalau misalnya di sekitar itu masih ada atau keluarganya rajin memberikan bunga-bunga, bunga apa saja, mau banyak mau sedikit tidak masalah, yang penting masih ada bunganya. Saya melihat sebagian di pondok-pondok pesantren yang di situ ada makam pekuburan kiainya, itu kalau malam Jumat dihias dengan bunga. Boleh apa tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Bahkan ada kadang-kadang cara mengawetkan bunga, misalnya tangkai dari bunga melati itu ya, tangkainya yang harum, nah, itu dikasih air sehingga tangkainya ini tidak layu sampai kurang lebih 5 hari gitu. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Bila perlu tanamlah yang ada akarnya, sehingga mayat itu senang begitu ya. Nah, ini bagi orang-orang yang yang malas untuk nyekar bunga di kuburan. Ada kok metode menanam pohon, entah itu seperti pohon bonsai misalnya ya, pohon bonsai diletakkan di kuburan, itu juga menolong, sama saja begitu. Nah, ini termasuk pembahasan terkait dengan fadilah seseorang menancapkan dahan di makam pekuburan, ternyata sangat bermanfaat bagi mayit sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu, semoga saja, yukhaffafu anhuma, Allah berkenan meringankan bagi kedua mayit itu, mata selagi pohon atau pelepah kurmanya itu rotbataini, masih segar. Ya, ini doa Nabi, dan doa Nabi ini diyakini sampai serta bermanfaat untuk mayit itu menurut pendapat siapa? Mazhab Maliki. Dalam bahasa tadi tautsiku nususi mazhab al-Malikiyah, tautsiku ketentuan atau penguatan nususi dari nas-nas ketentuan mazhab al-Malikiyah, ya mazhab Maliki. Qala al-Imam Al-Qadhi Abul Fadl Iyad, yang berkata Imam Al-Qadhi Abul Fadl namanya, nama aslinya Imam Iyad. Biasanya lebih terkenal dengan panggilan Al-Qadhi Iyad, marganya Al-Yahsubi. Fi syarhi, dalam syarahnya ala sahihi Muslim, ini hadis ada di dalam kitab Sahih Muslim, diterangkan panjang lebar di sana, tapi ringkasnya seperti apa yang sudah saya terangkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan keterangan saya ini karena sudah titik. Yang pertama, kalau dilanjutkan panjang ya, tidak mungkin dilanjutkan sekarang. Saya cukupkan pada pembahasan paragraf pertama di dalam kitab Tahqiqul Amal karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah diterangkan tadi, dan kita tidak anti dengan
sekar bunga atau nyekar bunga di kuburan, alhamdulillah mudah-mudahan semakin lancar, semakin yakin bahwa orang yang nyekar bunga di kuburan sudah ada dalilnya. Inilah fungsi mengaji kitab Tahqiqul Amal. Apa yang dulu kita kerjakan kita tidak tahu apa dalilnya, apa dasarnya, sekarang sudah menjadi yakin ada dasarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.